Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Aziza, MPM 5015159 dari kelas 4E Prodi PGSD. Di sini tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas rendah. A. Konsep pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, pengertian pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan penyederhanaan dari pendekatan pembelajaran dari kurikulum KTSP, yaitu pembelajaran tematik. Penyederhanaan ini terlihat dari penyediaan buku, di mana saat menggunakan kurikulum KTSP, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik, yang masih menggunakan buku secara terpisah pada pelajaran-pelajaran tertentu. Pembelajaran tematik terpadu didesain untuk menciptakan pembelajaran berbasis tema yang kontekstual pada aktivitas sehari-hari anak didik. Ditambah lagi upaya kebermaknaan pembelajaran menjadikan pembelajaran tematik terpadu cocok diterapkan pada anak didik. Hal ini tentu didukung dengan upaya sustainable atau berkelanjutan dan evaluasi secara berkala oleh para stakeholder pendidikan di Indonesia. Yang kedua, karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik integratif atau terpadu adalah yang pertama itu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu kelihatan. Yang keempat, konsep dari beberapa mata pelajaran disajikan dalam satu pembelajaran. Yang kelima, berbasis luas atau fleksibel. Dan yang keenam, itu yang terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. B. Tujuan pembelajaran tematik integratif. Tujuan pembelajaran tematik integratif terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu berorientasi pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, menyajikan konsep berdasarkan beberapa mata pelajaran untuk mengembangkan berbagai kompetensi dalam tema tertentu. Yang ketiga, berdasarkan tema mewujudkan materi yang lebih mendalam, berkesan dan mudah membekas bagi siswa. Yang keempat, pembelajaran menciptakan suasana yang menuntut siswa berkomunikasi dengan baik dengan mengaitkan pembelajaran pada pengalaman pribadi siswa. Yang kelima itu, siswa lebih aktif dan bersemangat karena pembelajaran dirancang atas dasar keseharian yang dekat dengan anak seperti tema keluarga, desa, dan lain-lain. Yang keenam, pembelajaran lebih berkesan dan membekas dalam benak siswa karena konteks tema yang dekat dengan aktivitas kesehariannya. Yang ketujuh, yang terakhir ini menciptakan pembelajaran yang efisien sebab penyajian 4-5 mata pelajaran dapat ditempuh sekaligus dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Di sini juga ada desain pembelajaran tematik integratif. Desain pembelajaran tematik integratif merupakan upaya memberikan warna baru dalam penerapan pembelajaran untuk anak usia dasar. Nah, yang harus dilakukan yaitu yang pertama menentukan tema, yang kedua mengintegrasikan tema dengan kurikulum, yang ketiga mendesain rencana pembelajaran, yang keempat melaksanakan aktivitas pembelajaran. Yang C. Pembelajaran tematik integratif di SD atau MI. Pendekatan tematik integratif di SD atau di MI ini dilakukan karena untuk kurikulum SD atau MI, organisasi kompetensi dasar, kurikulum dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten
mata pelajaran seperti IPA dan IPS di kelas 1, 2, dan 3. Ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pengerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, maka struktur kurikulum di SD menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran menjadi berkurang. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas awal, yaitu kelas rendah, seperti kelas 1, 2, dan 3, sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.